Opini di salah satu platform berita terkenal mendadak di take down gara-gara penulisnya dapat intimidasi. Ini berita yang penting loh. Kalau benar-benar seseorang bisa ditekan hanya karena menyuarakan pendapatnya, berarti kebebasan bicara kita tuh masih rentan banget. Dan ini bukan cerita baru. Dari zaman Orde Baru sampai sekarang, pola pembungkaman suara kritis kayak gini tuh terus berulang. Kenapa ya menyalurkan aspirasi aja kok kayaknya susah banget di Indonesia? Kalau kamu juga ngerasa ruang buat ngomong makin sempit, bantu terus jaga kesadaran bareng-bareng. Klik like, share ke teman kamu, dan subscribe baiklah supaya obrolan penting kayak gini nggak tenggelam. Oke, kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Tanpa kebebasan ini, masyarakat nggak bisa menyuarakan pendapatnya, mengkritisi kebijakan, atau menyampaikan aspirasi. Akibatnya, kualitas demokrasi kita bisa menurun dan ruang publik jadi makin sempit. Secara aturan, kita sebenarnya punya hak penuh buat ngomong dan berekspresi. Di UUD 1945, pasal 28E ayat 3, bilang jelas kalau setiap orang bebas buat berserikat, berkumpul, dan nyampein pendapat. Terus di pasal 28F juga ditekankan kalau kita tuh berhak buat dapetin info dan berkomunikasi. Tapi kenyataannya memang nggak selalu seindah itu. Praktek-praktek pembungkaman pendapat tuh udah ada dari zaman Orde Baru. Zaman itu, banyak media yang dibungkam karena memberitakan hal-hal yang dianggap mengganggu stabilitas nasional. Misalnya di tahun 78, Harian Kompas pernah dipaksa tutup selama 2 minggu karena memberitakan isu aksi mahasiswa yang menolak pencalonan kembali mantan Presiden Soeharto. Untuk bisa buka lagi, Kompas diminta untuk menyampaikan permintaan maaf dan harus menandatangani perjanjian bahwa mereka nggak akan memberitakan masalah Soeharto lagi, baik masalah militer atau pemerintahannya. Di tahun 94, pemerintah mencabut izin terbit majalah Tempo karena memberitakan kasus dugaan korupsi pembelian kapal perang ex-Jerman Timur. Dan Tempo baru bisa buka lagi setelah 4 tahun, yaitu di tahun 98. Sayangnya, praktek-praktek seperti ini tuh belum sepenuhnya hilang ya. Baru-baru ini, sebuah opini di salah satu platform berita terkenal di Indonesia dihapus atas permintaan penulis, karena penulis diduga mendapat intimidasi. Terlepas ini berita beneran atau berita settingan, Dewan Pers menyatakan bahwa penghapusan artikel tersebut bukan atas rekomendasi mereka dan mengecam dugaan intimidasi terhadap penulis tersebut. Katanya kita dijamin sama undang-undang buat bebas berpendapat. Tapi kok rasanya berbicara di platform media sosial nggak bener-bener aman ya? Salah ngetik atau salah ngomong dikit bisa langsung diserang. Bahkan, cuma ngasih komen di konten orang aja harus mikir 2 kali. Takut dikira nyinyir, takut disalahpahami, atau yang paling parah, takut dilaporin. Ya walaupun nggak semua orang ya takut dikasusin. Dan kadang kita malah melihat sosial media sebagai medan perang komen. Banyak kasus di mana orang diseret ke ranah hukum gara-gara cuitan atau postingan yang dianggap menghina. Padahal konteksnya bisa aja beda. Datanya, menurut laporan SafeNet, sepanjang tahun 2022, ada lebih dari 90 kasus pelaporan UU ITE. Jumlah pelaporan itu tuh meningkat 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Nah, kalau kamu bikin konten sendiri, ya bebannya jadi double. Harus mikir gimana caranya nyampein pendapat tanpa memancing amarah netizen, tanpa memancing amarah pihak-pihak yang mungkin ada dalam konten yang kamu buat, atau bahkan pihak yang berwenang. Banyak kreator akhirnya milih buat main aman, sensor diri sendiri, atau nggak bahas hal-hal yang terlalu sensitif. Bukan karena nggak punya pendapat, tapi karena takut kejadian yang nggak enak terjadi. Contoh yang paling deket ya kasus opini yang dihapus sama platform berita Indonesia beberapa waktu ini. Penulisnya sampai meminta platform tersebut buat narik tulisannya itu karena merasa nggak aman setelah mendapat 2 kali serangan fisik dari orang yang nggak dikenal. Padahal, itu opini, bukan hasutan. Tapi lihat dampaknya. Dia merasa harus mundur, harus bungkam karena takut dengan tekanan yang datang. Kondisi kayak gini bikin ruang publik jadi makin sempit. Kita butuh tempat buat ngomong, buat tukar pikiran, apalagi sekarang di era digital. Tapi kalau tiap suara berbeda langsung dianggap ancaman, kita mau memberi perspektif yang berbeda di mana lagi?
Jadi, kita bisa lihat ya, praktek membungkam suara rakyat itu tuh bukan hal baru di Indonesia. Dari zaman Orde Baru sampai sekarang, bentuknya aja yang beda. Dulu lewat pemberedelan, sekarang lewat tekanan digital. Tapi polanya sama. Suara kritis dianggap gangguan, bukan masukan. Ini yang harus kita sadar dan kita lawan. Bukan dengan marah-marah, tapi dengan cara yang cerdas. Sebagai anak muda, kita nggak bisa cuma diem. Kita harus tetap berani ngomong, tapi juga harus paham medan. Bijak pilih kata, tempat, dan waktu. Jangan asal ceplas-ceplos, tapi juga jangan takut cuma karena ada resiko. Karena kalau semua orang takut ngomong, siapa lagi yang mau jaga ruang diskusi tetap hidup? Gunakan platform digital dengan tanggung jawab. Sosial media itu alat, bukan jebakan. Kita bisa pakai buat ngebangun pemahaman, bukan saling serang. Dan kalau bisa, bangun komunitas atau lingkaran yang suportif. Tempat di mana beda pendapat bukan jadi alasan buat musuhan. Kita nggak butuh jadi provokator. Cukup jadi penjaga akal sehat. Suara kita penting. Dan justru dari keberanian kita untuk terus bersuara, ruang kebebasan itu bisa tetap ada. Demokrasi yang sehat lahir dari rakyat yang gak takut untuk berpikir dan berbicara. Kalau kamu setuju, yuk bantu sebarkan pesan ini. Like, komen, share, dan subscribe channel Baiklah, supaya kita bisa terus jaga ruang-ruang penting buat ngobrol dan saling dengerin.